Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Tohjaya membunuh Anusapati. Sesudah demikian sang Anusapati menggantikan Amuarabhumi menjadi raja. Ia menjadi raja pada tahun 1170 Saka. Lama-kelamaan diberitakan kepada Raden Tohjaya, anak Ken Arok, dari istri muda, sehingga ia mendengar segala tindakan Anusapati yang mengapuh pembunuhan sang Amuarabhumi Ken Arok pada orang batil. Sang Apanji Tohjaya tidak senang perihal kematian ayahnya itu. Ia berpikir mencari cara agar dapat membunuh Anusapati. Anusapati tahu jika direncanakan hendak dibunuh Panji Tohjaya, maka dirinya sangat berhati-hati. Tempat tidurnya dikelilingi kolam, pintunya senantiasa dijaga orang, kuat dan teratur. Setelah lama kemudian Tohjaya datang menghadapi dengan membawa ayam jantan pada Batara Anusapati. Tohjaya berkata, "Kakanda, hamba meminta keris buatan gandring milik ayahanda. Sungguh sudah tiba waktunya bagi Batara Anusapati." Diberikanlah keris buatan gandring itu oleh sang Anusapati dan diterima oleh Tohjaya, yang kemudian disisipkan di pinggangnya. Keris yang dipakainya semula diberikannya kepada hambanya. Tohjaya berkata, "Baiklah Kakanda, mari kita siapkan ayam jantan untuk segera kita adu di gelanggang." Anusapati menjawab, "Baiklah Adinda." Selanjutnya ia menyuruh kepada hamba pelihara ayam untuk mengambil ayam jantan. Kata Anusapati, "Adinda, mari kita segera menyabung ayam." "Baiklah," jawab Tohjaya. Mereka bersama-sama memasang taji sendiri-sendiri hingga sebanding. Sang Anusapati begitu asik, sungguh telah datang waktu akhir baginya. Ia lupa diri, selalu asik menyabung ayamnya. Ia ditusuk keris oleh Tohjaya. Sang Anusapati wafat pada tahun 1171 Saka. Dicandikan di Kidal. Kematian Tohjaya. Tohjaya menjadi raja di Tomapel. Sang Anusapati mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ranggawuni. Hubungan keluarganya dengan Tohjaya adalah kemenakan. Mahisa Wongatleng, saudara Tohjaya sama ayah lain ibu, mempunyai anak laki-laki bernama Mahisa Campaka. Hubungan keluarganya dan Tohjaya adalah kemenakan juga. Ketika Panji Tohjaya bertahta, disaksikan oleh orang banyak, dihadap oleh semua menteri-menteri, terutama Pranajraja Sanggahuni beserta Mahisa Campaka juga menghadap. Kata Panji Tohjaya, "Wahai menteri-menteri semua, terutama Pranaraja, lihatlah kemenaku ini luar biasa bagus dan tampan. Badannya bagaimanakah wujud musuhmu di luar Tumapel ini jika dibandingkan dengan dua orang itu? Bagaimanakah mereka itu, wahai Pranaraja?" Pranaraja menjawab seraya menyembah, "Betul tuanku, seperti titah tuanku itu bagus rupanya dan sama-sama
pemberani. Mereka berdua hanya saja tuanku. Mereka dapat diumpamakan seperti bisul di pusat perut. Tak urung akan menyebabkan mati pada akhirnya. Paduka Batara itu lalu terdiam. Sembah Prana Raja. Makin terasa Tohjaya menjadi marah. Lalu ia memanggil Lembu Ampal. Diperintahnya Lembu Ampal untuk melenyapkan kedua bangsawan itu. Kata Tohjaya kepada Lembu Ampal, jika engkau tidak berhasil membunuh kedua satria itu, maka engkau sendiri yang akan kulenyapkan. Ketika Tohjaya memberi perintah kepada Lembu Ampal untuk melenyapkan dua bangsawan itu, ada seorang Brahmana yang sedang melakukan upacara agama selaku pendeta istana untuk Tohjaya, dan yang itu bernama Brahmana menaruh belas kasihan kepada dua bangsawan itu. Lalu memberitahu Lembu Ampal diperintahkan untuk melenyapkan dua berdua. Jika Lembu Ampal tidak dapat melenyapkan tuan berdua, maka Lembu Ampal akan dilenyapkan oleh Sri Maharaja. Kedua bangsawan itu berkata, wahai Dangyang, bukankah kami ini tidak berdosa? Kata Brahmana menjawab, lebih baik tuan bersembunyi dahulu, karena masih dibimbingkan kalau Brahmana itu bohong. Maka kedua bangsawan itu pergi ke Apati-pati. Kata bangsawan itu, Panji Pati-pati, kamu bersembunyi di dalam rumahmu. Kamu mengira bahwa kamu akan melenyapkan oleh Batara. Kalau memang akan terjadi, kami akan kulenyapkan, itu kami tidak berdosa. Setelah itu Panji Pati mencoba mendengarkan tuan memang betul tuan akan dilenyapkan. Lembu Ampal yang mendapat tugas untuk melenyapkan tuan. Kedua bangsawan itu pandai bersembunyi. Dicari-cari keduanya tak dapat ditemukan. Dipanggil-panggil mereka dengan keras. Pergi tetapi tidak ada jawaban. Maka Lembu Ampal didakwa bersekutu dengan kedua bangsawan itu oleh Batara. Sekarang Lembu Ampal ditindak untuk melenyapkan, maka marilah ia bersembunyi di dalam rumah tetangga Panji Pati-pati. Lembu Ampal mendengar bahwa kedua bangsawan itu berada di tempat tinggal Panji Pati-pati. Lembu Ampal pergi menghadap kedua bangsawan itu. Kata Lembu Ampal kepada kedua bangsawan itu, hamba berlindung kepada tuan hamba. Dosa hamba adalah disuruh melenyapkan tuan oleh Batara. Sekarang hamba meminta disumpah jika tuan tidak percaya, agar hamba dapat menghamba Paduka dengan tentram. Setelah disumpah 2 hari kemudian, Lembu Ampal menghadap kepada kedua bangsawan itu. Bagaimanakah akhirnya tuan? Tak ada habisnya terus-menerus bersembunyi, sebaiknya hamba akan menusuk orang raja. Kalau nanti mereka pergi ke sungai. Pada waktu sore Lembu Ampal menusuk orang Rajasa. Ketika orang berteriak, ia lari kepada orang seniler. Kata orang Rajasa, orang seniler menusuk orang Rajasa. Kira-kira 2 hari kemudian Lembu Ampal menusuk orang seniler. Kemudian ia dikejar dan lari ke orang Rajasa. Kata orang seniler, orang Rajasa menusuk orang seniler.
Akhirnya orang-orang Rajasa dan orang-orang Selir itu berkelahi dan saling membunuh. Pertikaian itu dilerai orang dari istana. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.